Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Kita masih berada pada topik besar tentang harta kekayaan. 2 episode lalu berturut-turut kita sudah membahas tentang harta yang berharga dan harta kesayangan Tuhan. Hari ini pada episode ini kita membuka firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-21 ayat 20 tentang harta yang indah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sekali lagi, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kebijaksanaan justru adalah satu kekayaan yang tidak bisa dibeli. Saya mau katakan kepada kita bahwa sesuatu yang bisa dibeli berapapun harganya tergolong murah, tetapi sesuatu yang tidak bisa dibeli tergolong mahal. Itu sebabnya ada nasihat, ada teguran dari orang-orang tua, orang-orang arif kepada kita seringkali berkata, mestinya kamu tidak boleh dibeli. Kamu jangan sampai bisa dibayar. Kamu jangan sampai bisa dimiliki dengan pembelian atau pertukaran harta apapun. Sebab apabila sesuatu bisa dibeli, dianggap murah. Itu sebabnya orang yang bisa dibeli dianggap murahan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kebijaksanaan, dan katanya kebijaksanaan di rumah orang bijak itu atau rumah orang bijak itu yang dihuni dengan kebijaksanaan mendatangkan harta kekayaan. Jadi harta yang indah, minyak-minyak yang mahal ada di rumah orang bijak sebab sudah didahului dengan kebijaksanaan. Sama dengan yang lalu bahwa kerajinan adalah juga aset kekayaan. Demikian juga dengan kebijaksanaan juga adalah aset kekayaan. Itu sebabnya banyak sekali harta kekayaan yang ada pada orang-orang menjadi boros karena tidak disertai dengan kebijaksanaan. Jadi kalau dia tidak dikelola dengan arif dan bijaksana akan habis diboroskan. Tetapi sesuatu yang didapat meskipun sedikit demi sedikit dan cukup, tapi bila dikelola dengan kebijaksanaan, dikelola menjadi semakin banyak, melimpah dan menjadi kekayaan. Saudara, inilah rahasia kehidupan. Saya bisa melihat bagaimana dalam perjalanan ini bertemu, konseling, berdiskusi, membina keluarga-keluarga single parent yang tidak ada suami, hidup dengan pas-pasan dari hari ke hari, boleh dikata dengan sangat prihatin. Tetapi janda-janda atau single parent yang demikian dalam pelayanan yang seringkali kita layani, kita bina, bisa menghidupi anak-anaknya bahkan hingga sarjana. Ada banyak orang-orang memiliki harta kekayaan, boros, melimpah, mewah, tapi seringkali anak-anak gagal sampai kepada tujuan dan cita-cita yang didamba dan diharapkan. Ini pertanda bahwa memang kebijaksanaan mendahului harta kekayaan. Jadi kalau rumah itu dihuni atau didiami, bermukim di dalamnya kebijaksanaan, sama seperti ada di dalamnya sebuah kerajinan, maka yang miskin dirubah menjadi kaya, yang kurang dibuat menjadi melimpah. Itu sebabnya kebijaksanaan harus ada dalam kehidupan kita. Dan kebijaksanaan ini adalah berkat anugerah yang kita peroleh dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menjadikan orang-orang yang beriman menjadi bijaksana, menjadi arif, menjadi mampu menimbang, mampu mempertimbangkan dan membuat perimbangan-perimbangan, termasuk perimbangan di dalam pemasukan dan pengeluaran, penerimaan dan juga perbelanjaan. Inilah rahasianya. Saya juga melihat di semasa saya masih pemuda, saya melihat para penatua-penatua gereja, orang-orang yang sederhana, lebih sukses mengelola kehidupan rumah tangga anak-anaknya rukun baik, padahal mereka hanya penatua-penatua biasa di gereja. Sementara mereka yang memegang jabatan-jabatan penting, katakanlah pendeta, gembala sidang,
Malah seringkali anak-anaknya tidak mencerminkan kemuliaan dan hidup menjadi sangat kekurangan, padahal tadinya sangat nampak kelihatan begitu mencolok dengan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menakjubkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dalam kebijaksanaan ada pertimbangan-pertimbangan. Ada perimbangan dan perbandingan bagaimana mengelola dengan baik. Ada perhitungan-perhitungan. Nah, jika demikian, apa yang harus kita katakan? Kita perlu menasihati generasi muda. Saya perlu menyampaikan dengan renungan ini, dengan program dari rumah ke rumah, supaya laki-laki hidup bijaksana dan memilih atau menikahlah dengan istri juga yang bijaksana, yang arif, yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Bisa dia mengelola pundi-pundi, sementara suami memenuhi pundi-pundi, istri mengelola pundi-pundi. Jadi suami mencari berkat, tapi istri mengelolanya dengan baik sehingga harta tidak habis terkuras. Saya tidak sedang berbicara tentang ketamakan, atau saya tidak sedang berbicara tentang bagaimana supaya dipuaskan dengan keinginan dan harta kekayaan, tidak. Tetapi kebijaksanaan mengubah semuanya. Dari miskin menjadi kaya, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Itu sebabnya kebijaksanaan mendahului harta kekayaan. Marilah kita jadikan rumah kita menjadi rumah orang bijak, sehingga harta kekayaan dan minyak ada di dalamnya. Tetapi rumah orang fasik akan memboroskan apapun yang ada padanya. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita dari rumah ke rumah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.